Wassalamu ala alihi washabihi amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Semoga Allah selalu memberikan kita selalu kesehatan. Amin. Sebelum kita mulai, pertama-tama kami panitia, saya sebagai wakil dari panitia mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada anak-anak soleh dan soleha yang sudah mengorbankan waktu weekendnya pada hari ini, ya. Lalu kepada Bapak Ibu wali kelas juga yang sudah sedia mendampingi kita semua, ya, bahwa itu adalah bukti cinta, bukti dukungan kepada anak-anak semua, dan kepada Bapak Ibu pimpinan juga yang sudah mengizinkan, yang mendukung acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita korbankan, Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya. Amin, ya. Oke, dan tak lupa kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga dan selamat datang kepada Bapak Muhammad Muhajirin. Beliau nanti akan mendampingi kita juga bersama-sama. Halo. Selamat pagi, Bu. Halo. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita manggilnya Bapak MJ ya, Pak, ya? Boleh lebih Bapak, akal. boleh Kang MJ. Kang MJ, karena masih muda gitu ya, Kang ya. Kayak sebelum kita mulai, saya akan membacakan. Jadi sebenarnya dilihat dari CV-nya, Kang MJ ini banyak sekali kegiatannya. Ya, pengalaman organisasinya juga sangat banyak. Dan mungkin yang akan saya bacakan ini ya, Pak Kang, pengalaman kerjanya pernah di UPTLBK, di UPI ya Kang ya, dari 2013 sampai 2016. Lalu Direktur Edu Foundation ya Kang ya, sampai dari 2011 sampai sekarang, luar biasa sekali. Dulu pernah jadi guru BK di SMA Negeri 3 Bandung ya Kang? Kita tetanggaan dulu. Dan guru BK juga di Semansa, di SMA Negeri 1 Bandung dari 2015 sampai 2020. Dan sekarang jadi dosen ya Kang ya, dosen BK di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oh ya Kang ya. Dari tadi malam saya dan Kang MJ sangat excited sekali ya Kang ya menyambut pagi hari ini karena melihat antusias anak-anak yang segitu luar biasa. Kita padahal mulai jam 7.30 Kang. Tapi pada saat dinyalakan jam 7 Zoom itu sudah ratusan yang menunggu untuk diadmit. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk mempersingkat waktu mungkin ya karena sudah kelihatan wajah-wajah tidak sabar dari anak-anak semua, maka saya persilahkan untuk Kang MJ memberikan sharing tentang optimalisasi potensi diri menjadi mutasi berprestasi. Mangga Kang MJ dipersilahkan waktu dan tempatnya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Saya coba share screen dulu ya. Oke, sebentar Ibu. Sambil menunggu silakan anak-anak persiapkan mungkin alat tulisnya jika ada yang ingin ditulis, dicatat oleh kalian. Nanti Kang MJ akan memberikan worksheet ya Kang ya yang akan kita kerjakan bersama-sama. Ya, Victor kali. Oke, saya izin memulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baiklah, adik-adik sekalian, boleh on kameranya dulu. Ya, selamat pagi. Nah, ini udah mulai nyala. Baik, teman-teman, hari ini kita akan hadir di Achievement Motivation Training tema PGI Bandung. Dan AMT ini, tema kita kali ini adalah optimalisasi potensi diri menjadi pribadi mutasi berprestasi. Nah, insya Allah teman-teman, saya kira kelas 11 dan kelas 12 ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Oke, baik teman-teman, saya izin memperkenalkan. Oke, suaranya masih ada. Ya, baik teman-teman, kita mulai kegiatan ini.
Jakarta. Iya. Baik, untuk yang admin, Kang Diktik boleh membantu untuk mengadmitkan. Ini banyak juga, Bu, yang masih terus join. Ya, baik teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajirin, seperti yang sudah dibacakan tadi oleh Bu Nitya. Kalau dulu di kampus saya memanggilnya Teteh gitu. Nah, terima kasih untuk Bu Nitya, Pak Diktik, dan segenap keluarga besar dari SMA PGI Bandung. Hari ini saya izin menyampaikan materi tentang pengembangan potensi diri. Nah, tentunya tak kenal maka tak sayang, jadi saya memperkenalkan lagi, nama saya Muhammad Muhajirin. Dulu saya latar belakang pendidikannya adalah S1, S2 Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian pendidikan non formal saya juga ada Certified Hypnotherapy, kemudian Certified Life Coaching. Nah, teman-teman juga nanti boleh masuk ke website kami yaitu edupotensia.co.id dan edupotensia.org. Nah, nanti di sana itu boleh kalau ingin tahu tentang Edupotensia. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan potensi diri, tetapi kita juga akan mulai melihat dari kegiatan atau sebenarnya dunia kita itu sudah berubah berapa lama sih? Kemudian terkait dengan perubahannya apa aja yang berubah gitu kan? Apakah yang berubah itu hanya tentang pandemi, situasi pandemi saat ini saja, atau misalkan terkait dengan ekonomi, budaya, sosial, dan yang lainnya. Nah, kalau kita ambil data dari World Economic Forum tahun 2018, sepertiga dari keahlian penduduk dunia yang banyak digunakan saat ini, yaitu misalkan saya sebagai dosen, kemudian Bu Nidia sebagai guru BK, kemudian juga yang lain ada sebagai mungkin pekerja kantoran, marketing, atau yang lainnya, dan ternyata sekarang itu sudah berubah. Dan ini ditandai dengan saingannya itu bukan antara person to person lagi, tapi dengan kecerdasan buatan dan robot industri. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kita dituntut untuk melakukan adaptasi diri terkait dengan perubahan atau situasi yang terjadi pada saat ini. Nah, mengapa semua itu terjadi? Tentunya perubahan ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini kelas 11, kelas 12 yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri, kalau kelas 12 ini sudah mulai on the track, tahun depan akan lulus itu biasanya ujian di bulan April. Nah, atau sekarang ada asesmen nasional ya Bu ya. Jadi bulan April itu artinya teman-teman masih punya waktu untuk mempersiapkan diri dari mulai bulan September karena tinggal menjelang akhir, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Tinggal 7 bulan lagi, menghitung hari, atau kalau waktu bersihnya itu tidak ada 6 bulan lagi. Gitu. Nah, untuk yang punya atau yang saat ini kelas 11, teman-teman kelas 11 masih punya banyak waktu untuk melakukan eksplorasi terkait dengan dirinya. Nah, yaitu biasanya kalau istilah saya itu, yuk kita neliti diri kita sendiri, apa sih yang perlu kita lakukan, gitu kan. Nah, baik teman-teman, kita lanjut. The Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they're used and the environment in which they're operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiencies.
Nah, Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. Nah, kalau In sekarang an itu AC kita lihat manufacturing aplikasi industry, di dunia both the manufaktur. manufacturing machine and the belt Kalau have dulu sensors atau saat attached. ini masih They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. Nah, sekarang A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. Want to become a part of the IoT revolution? Come and master IoT with Edureka. Nah, baik teman-teman. Kalau dulu orang tua kita yang mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga, kita membangun aset itu mungkin dalam bentuk tanah gitu kan, dalam bentuk emas atau perhiasan ataupun yang lainnya. Nah, sekarang ada yang lebih mahal Bapak dan Ibu atau adik-adik sekalian. Ternyata ketika Anda menguasai data, maka Anda bisa jadi miliarder gitu. Sehingga data itu bisa kita manfaatkan dan segala rupa. Nah, asetnya itu mengarah pada hal yang berbeda. Oke, bagaimana sih Pak MJ bentuk nyatanya perubahan dari dampak teknologi tadi? Pertama, dari laporan ILO atau Organisasi Buruh Internasional, menyatakan bahwa 56% pekerjaan di Indonesia itu tergantikan oleh robot dan otomatisasi. Nah, sektor yang terdampak itu adalah hotel, restoran, perdagangan dan retail, konstruksi, pabrik, dan seterusnya. Nah, yang sektor relatif tidak tersentuh itu pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kemudian pelatihan dan pekerja sosial ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan human service gitu. Nah, teman-teman bisa nanti kita coba lihat aplikasi di dunia retail yang mungkin saat ini kalian beruntung masih diberikan rezeki untuk sekolah dan nanti insya Allah melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, tetapi banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mungkin lulusannya itu sudah lulus SMA atau misalkan SMP ya, dia bekerja di pusat retail, perbelanjaan, pasar tradisional ataupun yang lainnya. Nah, mungkin kalau dulu itu ada kasir, ada pelayan toko dan segala macam, nah mungkin nanti masa depan itu di luar negeri sudah terjadi seperti ini. Dan ini tentunya menggunakan pendekatan keilmuan yang baru. What would shopping look like if you could walk into a store, kita lihat grab what you proses want, yang terjadi and di just Amazon Go ya. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Oke. Welcome to Amazon Go. Siap. Use the Amazon Go app to enter. Nah, Amazon Go Then app. put away your Jadi phone menggunakan and start aplikasi. shopping. Artinya It's really perkembangan that terkait simple. dengan pengembang Take aplikasi whatever you like. sangat dibutuhkan. Anything you pick up is automatically added to your Perhatikan virtual cart. baik-baik proses belanjanya. If you change your mind about that cupcake, nggak jadi, just put it back. datanya nggak jadi keambil tuh, Our technology will update your virtual dan cart jadi ambil. automatically. Nah, secara semuanya automatically terdata. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Iya. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds Jadi up Anda your tinggal virtual bayar card and charges menggunakan your Amazon account. smartphone.
Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. Ini yang akan No terjadi di lines, masa depan. no checkout. No, seriously. Oke, kita cek berikutnya. Saat ini yang terjadi di Indonesia, yang di masa pandemi ini, untuk toko-toko offline itu sudah mulai kewalahan. Ada yang dimintai sertifikat vaksin dan seterusnya, dan hampir semuanya gulung tikar. Contoh, sebut mereknya, brand Giant, menutup beberapa gerainya. Dia kalah dengan platform online. Kerjanya seperti ini ya, di mana teman-teman 24 jam bisa melakukan transaksi. Jadi tidak terbatas oleh jam kerja toko. Nah, ini adalah aplikasi yang nyata, kesibukan pada belanja online. Oke. Nah, berikutnya adalah hal yang terjadi pengaplikasian tahun 2000 berapa nih ya? Oke. Kalau sekarang bisnis yang lagi bergerak besar itu adalah logistik. Dan tunggu, itu yang biasa kita lakukan ketika belanja melalui internet. Kalau sekarang biasanya nanti barang akan diantar dalam ada waktu JNE, 1 ada sampai JNT 5 dan hari seterusnya. tergantung tempat. Nanti Amazon dia mengeluarkan menggunakan layanan baru atau untuk proses produk antar baru. barang. Dengan menggunakan sebuah helikopter mini, layanan Prime Air akan mengantar paket kecil dengan berat maksimal 2,3 kg dengan waktu 30 menit. Jadi kalau kalian beli Drone handphone mini nanti bertenaga di listrik DJI, ini posisi mampu kalian di mencakup DJI, wilayah itu seluas tinggal 19 pesen km pakai dari pusat drone ya, penyimpanan tidak perusahaan menggunakan tersebut. Gojek Dengan atau kendali otomatis, Grab. transmisi GPS, helikopter mini ini dijamin Atau apalagi mampu yang mengantarkan sekarang barang tepat sasaran dan tepat waktu. mengantarkan misalkan Perusahaan ini sedang sampel menunggu izin hasil Asosiasi Penerbangan Amerika Serikat rapid untuk test atau operasi antigen drone yang pengantar. kalau misalkan Para tempatnya pelanggan itu jauh masih harus laboratorium. bersabar karena layanan ini baru akan diluncurkan tahun 2015. Sekarang udah tahun 2021 di Amerika. Boleh dicoba tadi belanja Artinya online. sudah sangat berjalan. Oke, bagaimana yang terjadi di Indonesia? Mari kita sikapi. Potensi yang ada di Indonesia itu seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang pembangunan infrastruktur itu sudah mulai lesat. Di Bandung, Jakarta ada kereta cepat. Kemudian jaringan pelabuhan sudah mulai dibangun dan jaringan global gateway atau internet kabel nih yang sekarang lagi mengalami masalah. Oke, jaringan internet, jaringan Trans Sumatera jalan yang dulu berhari-hari ke Lampung, ke Palembang, sekarang bisa dicapai dalam beberapa jam. Oke, ini adalah pelabuhan yang menghubungkan nanti arus barang dan jasa. Jadi nanti selama 5 tahun ke depan 23 pelabuhan. Jalur kereta bakti yang baru, Trans Kalimantan. Jadi kalau teman-teman nanti kerjanya mau merantau ke Kalimantan, mau jualan online, kemudian konsumennya itu ada di Kalimantan, ada di Sumatera, itu akan prosesnya lebih cepat. Gitu. Yang dulu mungkin pakai pos berhari-hari, berminggu-minggu, sekarang sehari ada yang langsung nyampe. Bandara, Yogyakarta. Nah, ini bisa menjadikan kalian ada di mana-mana. Bahkan misalkan hari ini ada di mana-mana. Nah, itu semua yang dapat memberikan akses kepada kita. Nah, teman-teman, ini kalau di dunia, levelnya dunia, semuanya itu sudah mulai terjadi. Ada Elon Musk, CEO of Tesla. Elon Musk is the CEO of Tesla and SpaceX, Dia who plans to colonize Mars and is Program afraid to yang become a pet pertama, with artificial intelligence. ada But that's not all. mobil In listrik, fact, companies in which Musk plays a ada role pembangkit cover almost all listrik yang industries and terbarukan. global problems of mankind, trying to revolutionize each of them. Cepat Let's saja. take a look at Elon Musk's top Pertama, 8 projects designed to change lives around the smartphone, world. dan semuanya ini adalah Was for solar Tesla owners to be energy. able to charge their Nah, cars yang mau with masuk Tesla's ITB Powerwall ya. batteries, which store solar Oke, energy from the kita roof of mulai Tesla's nih. solar roofs. Yang mau Besides supplying ngambil, solar panels to car owners, the teknik company supplies them to elektro. large companies, but not everything is smooth. Thus, several panels caught fire on the roofs of Walmart and Amazon's, causing both companies to end a relationship with terkait Tesla. dengan power However, the company won a tender kincir to build the Hornsdale Power Reserve in Australia and was able to build it in less than 100 days. Additionally, it has implemented its AutoBidder platform in Australia, which operates as a trading robot on the Jadi spot nanti electricity market.
When the price of kilowatt hour is low, it recharges its batteries. When the price rises sharply above normal during peak hours, it sells energy. Tesla recently requested a license from changes. The body of the Tesla Cybertruck is made of high-strength steel, which uses in the design space of rocket company SpaceX. Elon Musk assures that this material is not afraid of sledgehammer strikes and shots from firearms. It will be able to overcome deep forts and to stay afloat. Onto a project in the field of telecommunications. The idea of satellite internet is not new. Tried to implement it in the early 1990s, but when it did not work out because of the high cost of delivering satellites into space. But for Elon Musk, who has been working at it for over 18 years to make space flights as cheap as possible, this problem has become solved. The ambitious project involves launching about 12,000 satellites at different altitudes in Earth's orbit, together with the engineers of SpaceX and Tesla, but also cheap underground tunnels, and to build them, Musk founded The Boring Company. The infrastructure project, The Boring Company, which should solve two key problems, speed and cost of tunnels. Today, the cost of building a tunnel is about $1 billion per mile, but Musk plans to reduce this figure to about $100 million per mile. To do this, he minimizes the diameter of the tunnel, reducing its area by 4 times compared with a standard car tunnel. Such a reduction also has something that, among other things, the car will slide on special rails and not ride freely. The speed of movement in the tunnel with electric cars will be 200 kilometers per hour. The first commercial route will be 2 tunnels in Las Vegas, completed this spring. In the future, Tesla owners will be able to descend into the tunnels directly from their garage. Mobil berkecepatannya tinggi. Aerospace project SpaceX. The company's global goal is, among other things, can use the fuel created on other planets, such as Methalox, a combination of methane and oxygen. To produce methane, the company will collect CO2 from the atmosphere of Mars and extract water from its surface. This will make it possible to refuel missiles on their way back directly to the Red Planet. To get to Mars, Musk plans to use Starship. Is an intensified and open research of artificial intelligence. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah perkembangan yang terjadi di luar area kita. Nah, pertanyaannya, kita menyikapinya seperti apa? Nah, kalau misalkan kita lihat, ini top landscape pekerjaan 2020. Jadi kalau misalkan kita, teman-teman, Anda semua di sini, misalkan kita lihat nih, dari kebutuhan yang 10 lapangan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Mulai dari data analisis dan science. Kemudian artificial intelligence dan machine learning specialist. Ini artinya orang-orang teknik yang teman-teman dari jurusan IPA ini sangat diperlukan. Sehingga nanti ketika Anda mau masuk ke ITB atau misalkan ke UPI, ke Unpad, maka pilihan IPA juga sangat peluang pekerjaannya sangat besar. Kemudian General and Operation Manager, Software and Application Developer atau pengembang aplikasi. Nah, kemudian yang dari IPS juga bisa menjadi Sales and Marketing Profesional. Kemudian Big Data Specialist, Digital Transformation Specialist, nah semuanya ke era digital. Kemudian New Technology Specialist. Nah, kemudian yang dari Social Science juga Organizational Development Specialist. Dan yang terakhir itu adalah layanan informasi, teknologi informasi. Nah, ini semuanya akan terspesifikkan menjadi beberapa lapangan pekerjaan yang baru. Nah, yang turun apa? Yang bersifatnya manual data. Jadi atau tidak otomatisasi. Misalkan kita lihat ada data entry, ada accounting, yang dulu jurusan akuntansi itu favorit, gitu kan? Sekarang semuanya menjadi dengan adanya software semuanya menjadi gampang. Tinggal masukin data atau kita scan data, semuanya tinggal kebaca. Kemudian bagian administratif. Nah, dulu orang manajer itu butuh yang namanya sekretaris, gitu kan, untuk mengatur jadwal segala macam. Sekarang sudah semuanya menggunakan smartphone. Semuanya ada di sana. Pengingat, alarm dan seterusnya. Nah, kemudian dan yang lainnya ini ada 10 juga ya. Nah, kemudian yang terancam punah ini terkait dengan pekerjaan yang sifatnya mechanical, kemudian construction, factory land itu yang tadi. Jadi seperti yang buruh-buruh saat ini bekerja di wilayah Cicalengka dan seterusnya, itu adalah contoh dari hal yang sangat mungkin bisa tergantikan. Yang membuat produksi motor, mobil, itu sangat mungkin tergantikan.
Nah, yang sudah mulai kuning, yaitu sifatnya rutin dan kognitif. Contoh sales agent, broker, seperti itu dia yang mulai akan tergantikan. Kemudian bersifat non rutin dan manual. Contoh adalah waiter, gitu kan. Kemudian pelayan, security, semuanya akan tergantikan dengan artificial intelligence. Misalkan contoh yang waiter saja atau yang pelayan toko saja. Dari Amazon Go tadi, yang mereka punya, katakanlah itu retailnya itu seperti minimarket, kalau di Indonesia itu ada Indomart, Alfamart. Kalau misalkan kalian lulus SMA, bekerja di Indomart, Alfamart, kemudian melamar, sekarang masih bisa jadi kasir. Tetapi kalau Indomart dan Alfamart sudah menerapkan sistem seperti tadi Amazon Go, maka itu sudah sangat terancam. Nah, berikutnya yaitu, apa sih Pak nyatanya, Pak, bukti nyata yang ada di Indonesia, di sekeliling kita? Teman-teman pernah nggak naik tol atau naik mobil lewat tol dari Bandung ke Jakarta? Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, dulu itu zamannya saya masih belajar nyupir itu, mereka itu masih menggunakan cash. Nah, ada di sana penjaga kasirnya. Sekarang dari 20 counter atau 20 tempat tiketing, itu mungkin hanya dijaga butuh 1 orang atau 2 orang. Dan itu juga kalau misalkan tab-nya itu bermasalah atau kartunya bermasalah. Semuanya di PHK. Itu teman-teman. Nah, yang masih aman, ini pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manajerial, pengelolaan, kemudian healthcare, atau terkait dengan layanan bidang kesehatan. Banyak di dalamnya, ada epidemiolog, kemudian virologi, kemudian dokter penyakit dalam, perawat, semuanya di sini. Nanti keperawatan jiwa, kemudian nanti pekerjaannya seperti saya atau Bu Nidia, sebagai konselor, psikolog, psikiater. Nah, itu sangat akan meningkat. Apalagi di tengah tantangan seperti hari ini teman-teman selalu belajar daring atau dalam jaringan. Dan itu sangat berpotensi mengganggu kesehatan mental kita. Nah, itu makanya yang dibutuhkan. Kemudian technician atau engineer dan yang sifatnya lebih bentuknya kreativitasnya tinggi. Nah, kalau misalkan yang teknik itu nanti akan digantikan oleh robot atau kecerdasan buatan. Nah, ini teman-teman. Nah, tingkat penghasilannya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih terkait dengan manajemen, komputer, bisnis finance, legal, engineering, science, nah itu ada di kalangan penghasilan yang sangat tinggi. Buktinya banyak. Jadi banyak profesi-profesi yang sangat, misalkan kalau coba tanya kalau orang tua kalian ada yang jadi dokter, atau misalkan yang ada tenaga kesehatan itu sekarang naik pesat gitu. Nah, nanti ini sangat berkaitan dengan kesukaan terhadap bidang studi. Nah, nanti kita coba isi bareng-bareng ya. Kenapa teman-teman perlu menjawab dari sekarang apa yang perlu kita lakukan. Oke Bu Nidia, untuk worksheet-nya sudah dibagikan Bu? Sudah dibagikan kepada wali kelas dan sudah sampai kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak sudah mendapatkan worksheet-nya? Oke. Nah, kalau bisa kalian coba sambil mengerjakan ya. Mengerjakannya kalau misalkan yang pakai HP boleh diketik di note gitu kan. Kemudian kalau misalkan yang di komputer itu menggunakan aplikasi Word sudah bisa, jadi nanti tinggal dikumpulkan langsung ke Bu Nidia melalui absensi yang kedua. Nah, kenapa seperti itu? Karena Pak MJ hari ini cuma waktunya itu 90 menit. Artinya sangat terbatas. Sementara kalian mempersiapkan masa depan kalian itu masih punya waktu yang kelas 12 7 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Kemudian yang kelas 11 itu sekitar 1,5 tahun lagi. Itu udah nggak lama semuanya. Jadi prosesnya nggak akan tuntas di sini. Ya, kebayang ya? Nah, Pak, gimana? Saya bingung. Bakat saya apa? Kecerdasan saya bagaimana? Minat aja nggak tahu, Pak, mau apa? Nah, kerjaan saya maunya apa ya? Pak, saya nggak tahu hobi saya. Nah, itu semuanya butuh proses. Nah, sehingga berikutnya yang ingin saya sampaikan, nanti ketika teman-teman masuk ke dunia kerja, maka akan terjadi perbedaan. Misalkan contoh, angkatan teman-teman sekarang dengan, mohon maaf, selama hampir 2 tahun ini, teman-teman belajar dari rumah, itu mempengaruhi pola perilaku teman-teman. Entah itu jam tidur, entah itu kebiasaan yang dulu harus siap-siap mandi dulu masuk ke
melakukan perjalanan ke Dago gitu kan. Nah, itu kan sangat ada kebiasaan yang dilakukan. Nah, sekarang selama 2 tahun ini teman-teman itu terjadi perubahan perilaku yang sangat luar biasa. Dan nanti ini akan terjadi nggak kembali lagi ke yang semula, itu butuh proses yang lama juga. Sehingga ini nanti akan mempengaruhi mood perilaku kalian. Jadi misalkan, oh iya ya, ternyata dari rumah aja semua aktivitas bisa dilakukan. Mindset kalian seperti itu. Kemudian belajar juga nggak harus datang ke sekolah. Nah, ini juga akan mempengaruhi budaya kerja. Sehingga budaya kerjanya itu mungkin yang biasanya 8 jam kerja, kalian tuh ngambil satu proyek, 3 hari kerja beres, penghasilannya itu bisa cukup untuk 3 bulan. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi mungkin seperti itu, dunia freelancer ya. Nah, kemudian teman-teman juga nanti bisa berkesempatan membuat perusahaan sendiri. Atau misalkan menjadi general manager sendiri, menjadi marketing sendiri, dan menjadi bagian produsen itu sendiri. Atau kalau misalkan teman-teman, misalkan nih contoh, teman-teman masuk ke FSRD ITB, baik itu yang dari IPS maupun yang dari IPA, gitu kan, berkesempatan. Kemudian syaratnya itu kreatif, kemudian bisa desain. Nah, contoh teman-teman masuk ke desain komunikasi visual. Nah, desain komunikasi visual ini mempelajari tentang layout, desain foto, desain grafis, dan seterusnya. Kemudian kalian menawarkan iklan di Google, nah jasa terkait dengan desain grafis. Kontrak aja setahun untuk maintenance satu Instagram atau satu tampilan website orang. Maka teman-teman kontrak setahun itu akan membiayai hidup teman-teman selama setahun gitu. Nah, mungkin bisa setahun itu 1, 2, 3 proyek. Kalau misalkan dapat 1, 2, 3 proyek tidak tertangani, baru kalian hire karyawan yang baru dan seterusnya. Polanya itu akan seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman kita mulai dari goal setting yuk. Kita ada yang namanya program Titian Karir Edu Potensia. Nah, yuk kita buka worksheet-nya. Worksheet-nya itu kalau misalkan kalian lihat di pertanyaan pertama. Oke, yuk kita bareng-bareng nih. Boleh satu orang dong yang mau share. Ini ada yang sudah terhipnosis, Fatah. sudah tidur nyenyak ini kelihatannya. Mudah-mudahan. Oke, Bahtiar. Halo, saya ingin komunikasi dengan Bahtiar. Iya, Pak. Halo. Oke, panggilannya siapa? Bahtiar aja, Pak. Oh, Bahtiar aja. Oke. Bahtiar, boleh nggak sebutkan pertanyaan yang ada di worksheet 1 atau pertanyaan pertama? Saya belum dapat. Belum dapat? Iya. Download atau? Di mana? Atau di grup kelas barangkali? Iya. Kalau belum ada, belum di-share. Oke, saya share. Silahkan di grup lain di-share lagi sama saya. Silahkan dicek di grup lain ya, Kang ya. Kelas 12 punya grup lainnya. Oke. Saya di kolom chat ini ya. Saya kasih di kolom chat ini nih. Coba sebentar saya buka. Oke, saya kirim di chat ya. Sudah ada di chat, teman-teman? Ya, Pak Dik-Dik atau Bu Nidia boleh di-share. Nah, oke, Mbak Tiar sudah ada. Bahtiar sudah ada di grup lain ya, sudah saya share, silahkan dicek. Yang lainnya juga boleh, kalau misalnya yang di grup kelasnya masih terkendala, di grup lain sudah saya share. Oke, sudah ada pertanyaan Bahtiar? Pak MG, apa kabar? Halo, siapa ini? Cepat sih. Kenal Pak, saya. Oi, sehat. Sobat saya ini. Siap. Siap. Makasih Pak
Amji. Ya, nanti kita bahas ini. Kalau misalkan kalian suka hobi musik, ini guru terbaik yang ada di Indonesia. Salah satunya di Jawa Barat ini maestronya beliau. Enggak, bukan. Oke, kita lanjut. Pak Dadang mohon izin. Oke nih, Bahtiar sudah ada? Ya, oke kita tampilkan dulu ya. Nah, baik teman-teman. Jadi kita mulai dari menetapkan tujuannya. Tujuan itu apa sih Pak MJ? Tujuan itu adalah sebenarnya hal yang sederhana. Apa sih yang ingin kita aktivitas lakukan di masa depan? Contoh kalau misalkan sulit menemukannya, caranya seperti ini. Bayangkan di depan kamu ada sebuah layar. Layar itu entah itu layar laptop, layar proyektor, ataupun yang lainnya. Layar itu menayangkan tentang diri kamu yang sukses di masa depan. Boleh ya? Nah, atau berbentuk film atau tayangan yang menunjukkan bahwasanya diri kamu sukses di masa depan. Nah, ceritakan adegan apa yang muncul di sana. Oke, Pak Enji kasih waktu 3 menit ya. Kira-kira kalian lihat diri kalian di masa depan ketika kalian sukses melakukan aktivitas seperti apa. Biasanya itu kalau misalkan yang lain, pengalaman Pak MJ, biasanya itu muncul, Pak, saya memakai baju putih, kemudian saya bertugas di RSUD, misalkan RSUD RSAS, RSAS Hasan Sadikin. Nah, itu biasanya seperti itu. Atau Pak, saya berada di dalam ruangan, kemudian di sana ada orang yang memerlukan bantuan terkait dengan pengalaman traumatiknya. Jadi saya ngedengerin. Nah, jadi hal simpel seperti itu. Tuliskan dulu ya. Oke. Silakan. Kalau dilihat dari muka, sepertinya Raffi Hasidan udah siap nih, Kang MJ, Pak MJ. Oke. Coba Raffi Hasidan. Halo Raffi. Oh, Bahtiar sudah on lagi. Bahtiar bagaimana? Sudah, katanya sudah siap ya, Bahtiar? Sudah siap. Oh, lagi dibuat. Lagi dibuat, silahkan. Nah, waktunya 3 menit ya. Jadi ternyata Kang MJ menuliskan itu sangat penting ya Kang MJ. Maksudnya merencanakan dari sekarang itu sudah sangat penting ya. Sangat penting, Bu. Jadi dengan menuliskan goal setting kita, psikofisik kita itu akan terarah ke sana. Jadi nanti energi atau effort-nya itu bisa teman-teman diarahkan ke sana ya. Bagaimana anak-anak, ada yang sudah selesai dan ingin mempresentasikan hasil kerjanya, silahkan. Oke, boleh dong. Siapa yang mau sharing? Ada, aku itu bagian pakai itu sempit banget tuh, guys, sama badannya pas. Panjang lah itunya. Mana? Mungkin dari 12 IPA 2 saya mau minta Rafli. Bagaimana Rafli? Oke. Ya mungkin Rafli ya bisa ya ikut sharing nih sama Kang MJ, Pak MJ. Oke, ada Rafli? Boleh, Pi? Kira-kira yang terlihat ketika teman-teman melihat layar, kemudian di dalamnya itu melihat diri teman-teman yang sukses di masa depan, kira-kira adegan apa yang muncul? Siapa yang mau sharing? Saya, Pak. Boleh. Siapa nih? Fatah. Oke, gimana Fatah? Kita kasih kesempatan Fatah dulu ya. Jadi gini Pak, ketika edutansia nilai diri dari tercermin langkah naskah. Halo, iya Pak. Ya, Fatah, kira-kira apa yang dilihat tadi?
Pelatihan karir Edu Potensia. Oke. Ya, siap Fata. Nanti kita lanjutkan di sesi yang lain ya. Oke, yang lain? Terima kasih Fata. Yang lain ada? Ya mungkin Rafli. Rafli dari 12 IPA 2. Ya. Oke, Nadia Alfia, sudah? Sudah, Neng? Oke, boleh Neng interaksi sama Bapak? Aktifkan mikrofonnya. Iya, Pak. Oke, kira-kira apa yang kamu tuliskan? Kalau dari yang dibayangin mah, saya jadi ya gimana ya, yang bertugas untuk menangani kasus dari pembunuhan, something like that. Wih, oke, menangani pembunuhan. Ini seperti cerita detektif, kamu itu perannya kan banyak tuh kalau menangani pembunuhan. Apakah menjadi detektif? Yang menangani penyebab, yang menyelidiki penyebab kematiannya, Pak. Oke, menyelidiki penyebab kematiannya. Nah, itu menyelidiki tentang yang diteliti itu terkait dengan korban melalui jasadnya, atau kamu menjadi orang hukum yang tahu, atau seperti kepolisian gitu kan, petugas polisi yang ingin tahu penyebab kematiannya. Kira-kira yang mana? Aku sih bahwa inginnya yang dari jasadnya, yang menyelidiki penyebab kematian dari jasadnya. Nah, oke. Nah, di sana nanti teman-teman bisa masuk ke fakultas kedokteran. Nah, nanti itu ada yang namanya kedokteran forensik. Kebayang ya, kalau misalkan di goal setting tujuan teman-teman, boleh nggak tahu, Pak MJ boleh tahu nggak alasannya mengapa ingin tahu kok kan itu berhadapan dengan mayat. Mohon maaf, misalkan kan kita kadang itu ketemu dengan mayat itu takut apa dan segala macam. Nah, kalau kamu kayak gimana perasaannya? Kenapa ingin meneliti penyebab kematian orang melalui mayat tersebut? Nggak tahu, Bapak, aku melihat dari film kayaknya, wah kayaknya kayak gitu tuh rame, menantang gitu kan, beda dari orang lain. Oke, film apa yang kamu tonton? Cuman ya kayak kan kalau misalkan disaranin sama orang tua tuh paling masuk kedokteran. Kedokteran yang paling dibayangin sama orang tua tuh kan paling kamu ngobatin orang, ngoperasi orang atau enggak konsultasi gitu kan. Kalau aku kan inginnya kayak gitu tadi. Jadi rada aneh, dan memang aku tuh rada tertantang untuk yang seperti itu, Pak. Oke, dan ketika kamu berhasil di tayangan itu, ketika kamu berhasil membantu seseorang katakanlah kematian seseorang itu ketahuan, misalkan contoh diracun, kemudian dari data yang kamu berikan itu antemortem dan postmortemnya itu misalkan kamu ketahui, kemudian kasus itu terungkap, siapa pelakunya dan pelakunya itu dihukum sesuai dengan setimpal, kira-kira perasaan apa yang muncul dalam pikiran kamu? Bahagia lah, Pak. Yes. Senang lah. Senang ya? Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman punya alasan, kenapa saya itu mau jadi dokter forensik, kemudian, oh iya, ketika saya mau jadi dokter forensik, saya bisa membantu memecahkan kasus, kemudian tahu, ya simpelnya itu kan itu aplikasi detektif Conan ya, tetapi kan lebih kecil lagi, itu menjadi spesialis kedokteran forensik. Muncul perasaan bahagia, muncul perasaan senang. Nah, itu adalah artinya energi itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi ketika ingat nih, ya Allah, ketemu Pak MJ lagi, capek lagi, harus Zoom lagi, harus daring lagi. Tapi ingat, oke, saya mau jadi dokter forensik. Saya mau membantu orang, mengungkap kematian orang, dan seterusnya. Apalagi kalau misalkan kamu bertugas, ada kecelakaan pesawat. Mohon maaf, biasanya itu kalau kecelakaan pesawat itu dari badan yang segini besar, itu tinggal gigi saja, atau misalkan tinggal daging saja, dan itu ketahuan begitu ini misalkan jasadnya A,
maka keluarga itu akan sangat merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, itu contohnya ya. Oke, terima kasih kepada Alfia. Oke, Pak MJ lanjutkan ya. Oke, Pak MJ lanjutkan ya. Nah, yang lain juga saya harapkan nanti akan dievaluasi oleh Pak Dikti dan Bu Nidia. Jadi kalian harus menemukan tujuan itu sampai dengan muatan emosionalnya itu seperti apa. Sehingga ada energi dalam diri kalian untuk mau berjuang mencapai itu. Nah, berikutnya adalah planning. Karena kesuksesan itu adalah butuh rencana. Jadi kalau misalkan teman-teman diam-diam baik saat ini gitu kan, maka tidak akan terjadi apapun. Jadi teman-teman harus membuat rencana, yaitu mulai biasanya kalau saya sesi coaching kepada siswa-siswa saya itu atau ke klien saya, biasanya itu ada 5 plan. Minimal plan A kalau jurusan pilihan 1 kedokteran, pilihan 2 bidang farmasi tapi terkait dengan kedokteran, pilihan 3 misalkan bidang alat kesehatannya, yaitu terkait dengan misalkan teknik dasar fisika untuk membuat alat kesehatan, misalkan contoh alat kemoterapi dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat apa, yang kelima apa. Nah, dari sana kita akan menemukan beberapa lagi. Nah, hal itu bisa ditemukan dengan cara 1, nonton film, baca buku kesukaan. Nah, itu bisa menginspirasi kalian. Kemudian berikutnya adalah career passion. Nah, ini Pak MJ akan bimbing kalian. Passion itu apa sih Pak MJ? Ada yang tahu nggak passion apa, teman-teman? Nah, kalau misalkan kayak gini, kita itu seneng ngomong gitu kan di depan orang banyak, kemudian PMJ itu senengnya ngomong kemudian ngedengerin cerita orang. Jadi kalau misalkan disuruh ngomong 3 jam, kemudian 4 jam dalam sesi pelatihan, itu nggak ada masalah, nggak ada problem gitu. Karena kita seneng ngomong dan kita seneng berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau misalkan kalian bukan tipe orang yang seneng ngomong, kemudian disuruh maju ke depan, itu potensi yang terjadi adalah deg-degan, keringetan, nggak mau bicara, mundur. Nah, sehingga proses passion itu adalah sesuatu hal yang ingin kita lakukan, kasarnya tidak dibayar pun tidak ada masalah. Karena posisinya itu kita senang melakukan itu, ada daya, ada upaya, kemudian ketika orang lain merespon kita dengan baik, maka itu adalah hal yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, proses ini akan ditemukan tidak hanya, ya Pak, saya suka angklung misalkan, atau saya suka musik. Kalau misalkan teman-teman tidak menggeluti itu, nggak misalkan ikut ekskul musik, atau misalkan les musik, maka teman-teman nggak bakalan sampai ketemu ke sana. Baru hanya suka saja. Oke, yang terakhir itu adalah personal branding. Nilai diri itu tercermin dari derap langkahku deh. Kalau misalkan saya wawancara nih, pekerja, kamu mau masuk ke perusahaan saya. Pertanyaan pertama itu adalah mau digaji berapa? Gitu kan? Digaji berapa? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menguji. Iya Pak, saya mau digaji 10 juta sebulan. Oke, saya akan track record melalui, boleh nggak saya minta nama IG-nya? Boleh nggak saya minta akun YouTube-nya? Boleh nggak saya minta akun FB-nya? Nah, semuanya akan track di sana. Jadi ketika kalian SMA upload terkait dengan hal-hal yang tertentu, maka itu akan menjadi bagian tracer data personal branding kalian. Jadi saat ini Pak MJ berpesan untuk hati-hati menggunakan medsos kalian juga, karena itu mencerminkan personal branding. Kecuali misalkan kalian dari SMA, oke Pak, saya nge-branding diri sebagai penyanyi yang terbaik, atau misalkan ikut debat di antar sekolah, kemudian kalian jadi pemenang, upload di sana, nah itu juga akan menjadi catatan yang berbeda. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, teliti dalam mengenali tipe minat. Pertama, minat sebagai hobi. Nah, kadang-kadang kita itu hobi ya, melakukan sesuatu. Jadi misalkan saya ambil contoh nih, dia itu awalnya tidak mau menjadikan hobinya itu pekerjaan. Ada yang namanya Jennifer Hugh. Dia ngambil kuliahnya itu matematika murni. Kemudian dia ngambil lagi terkait dengan data gitu kan, data analisis. Kalau di luar negeri itu ada jurusannya. Tetapi profesi yang dia ambil itu ternyata
penulis produktif yang kini merambah ke konten marketing. Nah, jadi dia itu senangnya nulis. Nah, jadi keilmuan-keilmuan yang dia semenjak kuliah, dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Sehingga orang menulis atau misalkan orang membuat video dari naskahnya, itu tentang sesuatu, tentang matematika atau apapun, dan itu bisa dimanfaatkan gitu. Nah, jadi hal ini ya yang perlu teman-teman kita mulai coba gali. Nah, pertanyaan berikutnya pada worksheet. Sehingga pertanyaan Pak MJ adalah tuliskan aktivitas atau hobi yang paling kamu sukai saat ini. Oke, silakan ya. Pak MJ kasih waktu 2 menit ya. Kira-kira aktivitas atau hobi yang mungkin di suatu saat nanti, saya nggak tahu apakah itu bisa menjadi pekerjaan atau enggak di antara kalian, tetapi itu adalah, Pak, saya itu senang. Sekarang itu lagi senang melakukan aktivitas seperti ini. Misalkan nge-vlog, misalkan bikin konten tertentu. Nah, itu silakan tuliskan di sana. Nanti kita sharing. Akan PNJ kasih waktu 2 menit ya. Hobi itu yang simpel, teman-teman. Misalkan hobinya snorkeling, berenang, dan seterusnya gitu. Itu adalah termasuk dalam kategori hobi yang sederhana. Hobinya membaca, menulis, memasak. Tahu Chef Renata? Tahu Chef Juda? Nah, tahu, Kang. Kebayang ya, teman-teman ya. Itu bisa mulai dari sana. Oke. Ada yang ingin berbagi? Silakan, siapa nih? Sebelum Pak MJ tunjuk. Oke. Tadi udah ada yang ngechat saya, Kang. Namanya Aksal katanya. Dari 12 IPS 4. 12 IPS 4. Silakan, Sal. Halo. Halo, Pak. Halo. Kira-kira hobinya apa, Sal? Ada beberapa sih, Pak. Pilih satu atau? Sebutkan 3 minimal, maksimal coba. Oke. Pertama saya lagi suka olahraga basket. Terus yang kedua suka bikin film pendek sama foto-foto. Terus yang ketiga kadang kalau lagi waktu luang di rumah suka ngegambar. Suka ngegambar. Oke, jadi ada satu hobi olahraga yaitu main basket, kedua bidang kreativitas yaitu melalui creative art ya, yaitu membuat foto, video atau gambar. Nah, pertanyaan Pak MJ, tujuan tadi ketika kamu di masa depan yang di nomor 1, kira-kira ingin jadi apa atau aktivitas apa yang kamu lakukan? Yang di goal pertama pengen banget jadi atlet basket. Oke, pengen atlet basket. Terus punya perusahaan gitu, kayak di bidang bisnis kayak baju, clothing kayak gitu, Pak. Oke. Kamu tahu YouTuber yang dari basket sekarang menjadi terkenal? Tahu nggak? Pak. Tahu atlet basket yang sekarang menjadi terkenal gara-gara YouTube-nya? Pebasket sombong tuh Denny Sumargo, Pak. Denny Sumargo, betul sekali. Kalau misalkan kamu kaitkan hobi kamu nih ya, misalkan kamu kamu jadi atlet basket, kemudian kamu membuat konten, entah itu kontennya tentang basket atau misalkan kontennya tentang yang lain, karena kamu senang bikin film pendek, kemudian bikin video, itu adalah contoh bahwasanya profesi itu seperti itu sekarang. Orang atlet basket tetapi sekarang punya akun YouTube dan akun YouTube-nya itu bisa mendatangkan uang yang sangat banyak. Nah, polanya akan seperti itu. Jadi, kadang hobi kita itu bisa mendatangkan uang. Nah, itu ya, walaupun saat ini kalau kita bicara dengan orang tua kita itu, oh masa iya jadi atlet basket kemudian bikin akun YouTube bisa punya uang banyak, kan gitu mana hubungannya. Tetapi dengan Denny Sumargo
Kamu bisa melihat profiling contoh seperti itu ya. Itu hanya salah satu contoh saja, teman-teman. Jadi ada proses orang itu sekarang profesinya apa, kemudian bisa pekerjaannya apa, itu beda. Nah, tapi itu semua perlu di-manage dengan baik. Gitu. Jadi kita hobi itu bisa mendatangkan uang. Nanti Pak MJ kasih tahu terakhir bahwasanya hal yang bagaimana cara trik agar kita menselaraskan antara hobi, kesukaan kita. Jadi kayak kita menjalankan hobi tapi dibayar sama orang gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, next. Jadi saya ambil satu orang dulu ya, karena ini udah mau mendekati jam 9 nanti. Oke, kita lanjut dulu ya. Next, berikutnya adalah terkait dengan minat pada bidang studi. Nah, saya ingin ada perwakilan, jadi nanti ada, kalau tadi anak IPS sudah, kita akan coba anak IPA. Silakan, diisi dulu worksheet-nya. Pertanyaannya apa? Boleh? Satu orang dari anak IPA. Muhammad Ihsan. Saya bisa mendengar suara Muhammad Ihsan? Bapak. Oke, pertanyaannya apa Muhammad Ihsan di sana? Di worksheet yang ketiga. Yang paling kamu sukai. Ulangi. Nggak kedengeran? Tuliskan 3 bidang studi yang paling kamu sukai. Oke, dari jurusan IPA atau di luar IPA pun boleh, nggak apa-apa. Tuliskan bidang studi atau mata pelajaran yang paling kamu sukai ya. Oke, saya harus disclaimer dulu nih. Suka itu artinya kamu senang ketika belajar dan mempelajari konten pelajarannya. Gitu ya. Jadi hal semacam itu. Silakan. 1 menit. Bisa jadi ya Kang ya, anak IPA suka pelajaran anak IPS bisa jadi? Bisa jadi. Nah, nanti itu perlu strategi yang matang untuk masuk ke universitas tertentu dan nanti ke pemilihan karirnya. Kalau misalkan terjadi dari anak IPA mau ngambil IPS atau linjur ya. Ya, betul Kang. Nah, tuh, kalau lintas jurusan. Nah, tapi poin pentingnya itu adalah kesukaan terhadap bidang studinya. Oke. Ada yang sudah? Cung, boleh dong raise hand. Ihsan udah. Kalau Ihsan gimana, sudah diisi Ihsan? Sudah? Oke, Kang. Ihsan katanya, Kang. Oke, silakan Ihsan. Kira-kira suka mata pelajaran apa? TIK, matematika sama fisika. Oke, TIK, matematika sama fisika. Nah, teman-teman, pada bidang selanjutnya, pada bidang studi ini yaitu pelajaran yang kalian sukai. Contoh kalau misalkan Ihsan itu TIK, matematika, dan fisika. Nah, barangkali nanti di masa depan, nanti Ihsan itu masuk ke fakultasnya MIPA, kemudian atau misalkan masuk ke fakultasnya itu teknik informatika, kemudian membuat aplikasi seperti yang tadi ada dalam video. Jadi aplikasi untuk proses manufaktur. Jadi menerapkan gaya-gaya fisika di sana. Bayang ya, teman-teman, cara menerjemahkannya nih. Jadi ketika teman-teman suka satu bidang studi, maka teman-teman bisa melakukan itu. Nah, contoh misalkan teman-teman sukanya olahraga. Nah, olahraganya itu kebetulan snorkeling. Nah, sebentar ya. Nah, misalkan ya snorkeling. Atau misalkan teman-teman sukanya itu berenang. Nah, kemudian dikaitkan dengan bidang studi yang disukai. Pak, saya itu sukanya biologi, Pak. Kemudian saya juga senang dengan hewan. Nah, maka, ini adalah mahasiswa kelautan. Dia itu melakukan penelitian dan juga melaksanakan hobinya. Dia hobinya snorkeling, gitu kan. Kemudian dia melakukan penelitian biota laut karena dia suka mata pelajaran biologi. Jadi sampai misalkan meneliti tentang binatang sel 1, gitu kan, atau melakukan penelitian terhadap jenis ikan yang ada di Kepulauan Raja Ampat, itu ada apa saja. Atau misal, kenapa
Nah, dari data itu nanti teman-teman misalkan data itu bisa dijual ke National Geographic misalkan. Nah, data itu akan dibayar mahal karena mereka biasanya itu membuat buku turunan produknya itu menjadi buku bacaan tentang laut, atau misalkan kalian yang suka pelajaran tertentu, misalkan matematika, nah terkait dengan data science, nah nanti kalian bisa mengolah data tersebut, hitung-hitungan, mengkonversinya, membagi, kalian masuk jurusan yang namanya statistika, atau ada profesi baru yang namanya aktuaris atau aktuaria. Nah dia itu, nih teman-teman kalau misalkan teman-teman beli botol mineral, nah atau air mineral, itu kan ada yang galon gede, ada yang sedang 600 mili, ada yang paling kecil. Nah dari situ nanti olah data, diolah tuh dihitung. Data penjualan di bulan ini yang paling banyak itu kemasan 600 mili. Oke, profil konsumennya seperti apa? Nah, sehingga teman-teman harus mulai mengenali mata pelajaran itu berkaitan dengan pekerjaan yang seperti apa nantinya. Kebayang ya, teman-teman ya? Ketika teman-teman melakukan itu, maka akan mudah. Jadi orang yang senang biologi bisa masuk ke kelautan, teknik kelautan, dan yang lainnya. Gitu ya? Oke. Nah, teman-teman ada satu lagi nih cerita. Ada yang minat pekerjaan, yaitu pekerjaan yang bidang tertentu yang bagian karir dalam kehidupannya. Contoh, teman-teman berkaitan dengan profesi yang sifatnya menetap atau umum. Contoh kepolisian, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang apa ya, yang baru. Coba pertanyaan yang keempat, boleh dong? Siapa ini yang kelas 11 IPA 5? Ada? Perwakilan dari 11 IPA 5? Ada Kang, namanya Najwa dari Sosial 2. Silahkan Najwa. Oke, Sosial 2. Najwa. Halo. Halo. Oke, yang worksheet keempat apa dong? Boleh sebutkan? Tuliskan bidang pekerjaan yang kamu minati. Kalau aku sendiri minatnya di penulisan sama ilustrator, marketing sama bisnis. Oke. Ilustrator sama penulis, kemudian marketing sama? Marketing bisnis. Marketing bisnis. Oke. Nah, ini tepat sekali seperti Jennifer Hugh tadi ya. Jadi dia bisa ngambil sastra. Oke. Pertanyaan Pak MJ, udah kepikiran belum mau ngambil jurusan apa? Ada kepikiran buat ngambil ke DKV, tapi lihat lagi karena mikir depannya gimana. Oke, mikir ke depannya gimana ya untuk DKV ya. Ya. Terima kasih. Yang lain silakan tuliskan dulu. Nah, kenapa kamu ingin memilih DKV, Dek? Karena minat saya yang di seni itu lumayan tinggi. Terus kata orang imajinasinya lumayan, suka nulis juga. Oke. Kalau nulis, contohnya seperti apa? Ada tulisan kamu yang pernah dipublikasikan nggak? Sebenarnya udah banyak. Cerita novel tuh udah banyak, cuman gak berani. Jadi cuman ke teman-teman aja gitu diliatinnya. Banyak yang nyaranin buat masukin ke kayak yang digital itu kayak Wattpad kayak gitu, tapi masih belum pede. Jadi belum pede. Siapa teman kamu di kelas ini atau di ruang Zoom ini yang pernah membaca tulisan kamu? Belum, belum ada kalau belum ada. SMA sendiri. Kalau di SMA sendiri belum ada. Oke. Nah, kira-kira kamu lebih banyak menulis tentang apa di sana? Biasanya kisah asmara ya. Setelah gitu, terus kayak pengalaman pribadi juga ada yang dituangin ke dalam cerita. Oke, pengalaman pribadi, penulisan pribadi. Oke, tahu Aditya Mulia nggak? Kurang tahu. Tahu penulis terkenal yang difilmkan? Pidi Baik. Pidi Baik. Oke, genrenya asmara, jadi Dilan itu kan meledak sangat luar biasa ya. Jadi gini deh,
ketika mau ngambil sastra atau kalau misalkan penulis itu bisa ya. Misalkan ngambilnya sastra atau misalkan ngambilnya ke DKV juga bisa. Misalkan kamu kalau misalkan DKV itu lebih daya imajinasinya itu lebih pada creative art-nya. Nah, nanti ketika kamu intinya mengkomunikasikan pesan dalam bentuk visualisasi gambar. Nah, kalau yang tadi yang seperti PD Bike, dia itu sangat mahir dalam membawa emosi pembaca, gitu kan, sampai dia merasakan, oh iya ini loh, ketika berpisah dengan Milea itu sakitnya kayak gini. Ketika bertarung, bertarung dengan apa ya, menjadi anak yang gangster katakanlah, atau misalkan yang itu seperti apa, sehingga orang itu enak membacanya. Nah, itu dalam bentuk narasi. Nah, memang profesi-profesi ini sangat dibutuhkan, apalagi dengan era saat ini, di mana content writer itu bayarannya lumayan mahal ya, apalagi terkait dengan brand-brand ternama. Karena kalau misalkan dalam dunia marketing, mereka itu sangat dibutuhkan terkait dengan pencitraannya. Contoh saja, kalau misalkan teman-teman nih, terkait dengan brand image-nya Pertamina atau brand image-nya produk tertentu, H&M, atau misalkan iPhone, Apple, Tesla. Nah, itu kan mereka butuh narasi-narasi produk-produk tersebut. Nah, nanti teman-teman mengaplikasikannya itu bisa dalam tulisan yang berkaitan dengan produk tersebut. Oke ya, seperti itu ya, terkait dengan pekerjaan. Ada lagi, satu lagi Bu Nindya? Ada Kang MJ, Pak MJ. Ada Hasya dari 12 IPS 3 katanya. Hasya, 12 IPS 3. Halo. Halo. Kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran dong. Kedengeran. Gimana Hasya? Minatnya dong? Profesinya? Jadi minat pekerjaan saya itu di bidang pendidikan. Mau itu tentang guru atau stafnya, apapun itu. Yang penting dengan anak-anak, berhubungan dengan anak-anak itu saya paling suka. Dan di bahasa juga sebagai translator atau sebagai tour guide juga, dan penulis buku, terutama buku anak, karena saya ini rentang pendidikan kan itu banyak, ada tingkatannya SD, PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, kamu mau jadi guru di mana, Hasya? Sebenarnya gurunya guru PAUD atau TK. Oke, terus? Tertarik juga untuk menjadi rektor. Rektor. Oke. Nah, Pak MJ punya cerita nih. Jadi kalau misalkan kamu suka kepada anak-anak dan suka nulis buku, biasanya itu ada beberapa jurusan ya. Kalau misalkan senangnya di pendidikan, itu bisa ngambil pendidikan guru PAUD atau PG PAUD. Tapi itu aplikasinya langsung menyentuh ke anak-anak. Nah, tapi kamu bisa juga ngambil S2-nya itu ngambil di psikologi pendidikan atau di psikologi umum. Jadi misalkan S1-nya ngambil PG PAUD, S2-nya ngambil di psikologi yang umum, ambil di UI. Ada teman saya seperti itu. Nanti gabung di SEAMEO. SEAMEO itu organisasi ASEAN yang mengurusi tentang anak-anak. Di dalamnya PAUD juga. Nah, tim yang di sana itu tergabung, ada juga yang ngambil S2-nya psikologi, tapi di University Chiba, Jepang ya. Nah, di Jepang itu. Jadi dia bekerja di sana dan dia melakukan riset terkait dengan perkembangan anak-anak. Nah, hasil dari riset itu nanti dia publikasikan. Nah, publikasi misalkan contoh, dia meriset tentang buku bacaan. Nah, kontennya itu tentang usia perkembangan sekian itu harus mengerti tentang apa. Nah, data itu kamu bisa nanti buat dalam bentuk buku. Misalkan buku yang produk udah ada itu Robert Hall gitu kan ya. Nah, dan seterusnya gitu. Nah, nanti kamu bisa bekerja sama dengan teman-teman yang ada di desain produk, yaitu dengan anak-anak FSRD. Nah, konsepnya itu kasih ke situ, ke yang seneng gambar, yang ke yang senang itu, baru nanti itu bisa akan jadi model. Dan kamu bisa tetap jadi rektor. Misalnya kamu masuk sebagai dosen. Dosennya entah itu mau di UPI,
mau di yang pendidikannya atau misalkan di kampus swasta, contohnya saya juga mengambilnya dulu itu senangnya ngedengerin orang, tetapi panggilan jiwanya itu, oh ya saya harus melatih atau menjadi peneliti dalam bidang bimbingan konseling. Kalau Bu Nidia itu fix, dia senangnya ngedengerin orang, kemudian ngelayanin orang gitu. Itu pasti curhat dengan Bu Nidia itu enak banget gitu. Nah jadi itu teman-teman perbedaan visi ke depannya tuh. Jadi kalau misalkan udah tahu senang anak-anak, udah tahu pengen jadi rektor, ya sudah, kita ambil seperti itu. Atau kalau misalkan mau yang linear, S1 PG PAUD, S2 sampai S3. Nah, itu bisa. Atau misalkan ngambil S1 psikologi, S2, S3 psikologi perkembangan anak, itu juga sangat bisa. Jadi pola mindset-nya gitu. Ketika teman-teman itu sudah kebangun nih dari 4 pertanyaan saja, insya Allah nanti nggak, kalau misalkan ditanya sama orang tua, kamu mau kuliah kemana? Nih, Mah, aku itu punya goals kayak gini. Aku udah nonton film ini. Mungkin aneh, tetapi ceritanya tuh gini. Jadi saya senang melakukan itu. Dan ilmu pendukungnya itu ada di mata pelajaran A, B, C, D. Gitu. Jadi kalian itu bisa melakukan self promoting ya, gitu. Jadi nanti ketika yang namanya ada perbedaan pilihan jurusan, kalian udah tahu gitu alasannya apa. Gitu Hasya. Nah kira-kira ada lagi nggak? Oke, makasih Bapak. Oke, terima kasih Hasya. Yang lain dong, masih ada nggak nih? Masih ada waktu? Aristo Kang, Pak MJ dari 12 IPA 3. 12 IPA 3. Halo Aristo. Halo Pak. Oke, mana nih? Oke, boleh kucingnya diganti. Oke Aristo. Gimana? Ini minat pekerjaannya apa? Nyambung nggak dengan yang tadi? Kan saya tuh bisa gambar ya. Paling nggak bakal jauh-jauh dari pekerjaan ilustrator aja gitu Pak. Woi, ya. Berarti kalau dalam pikiran kamu kepikiran mau ngambil jurusan apa? Mungkin ya sama kayak tadi yang jurusan ngambil DKV, nggak tahu tuh siapa tadi ya. Sama ya paling Pak nggak jauh-jauh dari situ Pak. Oke, mengapa kamu mengambil atau senang ilustrator sebagai ilustrator? Ketika kamu mengerjakan nih, katakanlah Pak MJ kasih project ya, kamu kerjain nih beberapa kontrak dengan Pak MJ untuk memaintenance website Pak MJ, yaitu ilustratornya tentang mental health, misalkan kesehatan mental. Jadi isi kontennya itu menggambarkan tentang kalau orang depresi gambarnya kayak gimana, kalau orang stres gambarnya kayak gimana. Nah, kira-kira cerita kayak gimana tuh kalau misalnya dikasih project kayak gitu? Ya gimana ya? Paling kayak freelancer gitu Pak. Jadi kayak klien tuh minta digambarin gitu. Nah terus kita tinggal habis gambarin, tinggal terima bayaran aja. Oke. Ya, siap nggak dengan gaji proyekan? Siap sih Pak. Ya, siap sih Pak. Karena kayak gini teman-teman. Ketika teman-teman kan ada pola karir ya. Ada pola karir yang sifatnya masuk jam pagi, keluar sore. Kalau ilustratornya di Google kamu enak. Kerja di Google itu kayak kerja di coworking space. Tahu tampilan Google yang depannya? Nah, dia itu butuh ilustrator. Jadi kalau misalkan kamu nih masuk ke DKV ataupun misalkan yang lainnya, jadi benar sifatnya itu seperti freelancer. Kita datang ke sana nggak seperti saya, misalkan datang ke kampus itu harus menggunakan seragam. Atau Bapak Ibu guru di sini harus menggunakan seragam. Bapak TNI Polri itu harus menggunakan seragam. Nah kalau kamu jam kerjanya itu pengennya nggak terikat, mau datang jam 11 siang pun nggak apa-apa Pak. Yang penting sore itu udah beres gambar gitu kan, ilustratornya udah beres. Nah, jadi teman-teman pekerjaan atau karir di masa depan juga akan seperti itu, seperti yang Aristo inginkan. Teman-teman kalau main ke Dago di sana ada yang namanya Bukalapak. Nah, Bukalapak itu suasananya udah cozy banget tuh.
Udah nyaman banget di sana. Kalian mau kerja, apalagi kalau misalkan kalian tergabung di Google atau misalkan di Facebook atau misalkan di WhatsApp atau di perusahaan-perusahaan startup yang sifatnya itu digital dan membutuhkan tampilan visual yang bagus, maka teman-teman itu akan sangat enak. Kalau misalkan berdasarkan pengen digaji tapi pekerjaannya fleksibel. Atau misalkan teman-teman bisa membuka usaha sendiri, jasa sendiri. Jadi misalkan teman-teman seperti tadi gitu kan, teman-teman membuat usaha sendiri, kemudian nanti kontrak dengan klien itu, kemudian kalian maintenance. Itu sekarang sudah besar. Contohnya apa Pak MG? Di kampus Pak MG itu kan di sini ada klinik kesehatan ya, ada polikliniknya juga di kampus Pak MG. Nah di kampusnya itu Instagramnya itu kontrak dengan ilustrator. Jadi yang memaintenance Instagramnya itu biar kelihatan bagus itu kontak dengan ilustrator. Jadi konten media sosial. Dan itu bayarannya mahal. Oke, Bu Nidia, semua itu, kita lanjut dulu ya, semua itu tanpa tindak lanjut atau tanpa perencanaan, itu maka semuanya hanya omong doang. Omong doang. Yuk, siapa yang mau join sama Pak MG menjawab pertanyaan kelima? Silakan. Pertanyaan kelima nih. Ananda Yunan katanya Pak. Oke Yunan. Halo Yunan. Halo Bapak. Oh ngedengung nih. Oke, dah. Oke, dah. Oke Yunan, boleh bacakan nggak worksheet-nya? Dari yang kelima ini ya? Ya, yang kelima dulu. Yang kelima mengambil tindakan, sebutkan 2-4 langkah-langkah kecil awal yang akan membawa Anda dari posisi Anda saat ini ke tujuan yang telah Anda tuliskan di atas. Untuk gagasan langkah-langkah yang harus diambil mempertimbangkan kemungkinan berikut. Untuk menunjukkan komitmen terhadap rencana karir yang telah saya buat, saya akan checklist apa yang perlu saya lakukan. Oke. Silakan yang lain silakan buat daftarnya dulu ya. Mungkin di sana ada contoh awalan. Misalkan saya akan mencari informasi tentang karir tertentu. Oke, saya kasih waktu 1 menit dulu ya. Nanti kita lanjutkan Yunan ya. Oke. Ya Bapak. Silakan. Rencananya ini pastikan Yunan nomor 1 sampai 4 udah ada nih. Jadi nomor 5-nya mudah. Oke, silakan teman-teman yang lain. Kira-kira udah tahu tujuannya, goal setting-nya apa, bidang studi yang disukainya apa, pilihan pekerjaannya apa, maka langkah-langkah untuk menuju ke sana dari posisi Anda saat ini, yaitu Anda sebagai siswi SMA PGI Bandung, menuju ke teman-teman atau ke tujuan goal setting teman-teman yang tadi. Misalkan, tadi siapa ya? Pak, saya ingin menjadi dokter forensik. Nah, kira-kira langkah apa saja yang perlu dilakukan agar dokter forensik itu bisa terjadi? Contohnya, Pak, saya ingin membaca terkait dengan jurusan kedokteran itu ada di mana saja. Misalkan ada di Unpad, ada di UI, gitu kan. Nah, mana di fakultas-fakultas kedokteran tersebut atau jurusan kedokteran tersebut yang ada membahas atau khusus mempelajari tentang forensik. Nah, gitu. Kegiatan utamanya seperti itu ya, membaca informasi, mencari informasi, dan seterusnya. Oke, sudah Yunan? Sudah siap katanya Pak MJ, Ananda Yunan. Oke. Silakan Yunan. Kira-kira apa aja yang ingin Yunan lakukan checklist di sananya? Berbicara dengan Oke. Sebelum itu boleh dong kita dari awal pertanyaan 1 sampai 4 sebutin. Ini aja langsung jawabannya. Biar yang lain tahu. Dari nomor 1. Ya, dari nomor goals setting-nya diceritain Pak semuanya dari cerita saya aja. Betul. Oh ya, untuk adegan yang pertama, munculnya apa? Untuk yang pertama goal setting-nya itu
saya membayangkan kayak saya berada di dalam ruangan gitu, Pak. Yang di dalamnya banyak sekali orang di dalamnya. Terus di sana saya berdiri di hadapan orang-orang tersebut gitu, Pak. Dan saya di situ sedang menerangkan atau berbicara kepada orang-orang tersebut. Seperti itu sih, Pak, goal setting-nya. Oke. Kontennya boleh tahu nggak? Kontennya berbicara tentang apa di ruangan tersebut? Tentang motivasi dan juga pencapaian sih, Pak. Oke, tentang motivasi. Lanjut, yang pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua kan hobi apa ya? Yes. Kok sebenarnya nggak tahu ini hobi atau enggak ya, Pak ya? saya bingung juga ini tuh hobi atau bukan, tapi saya tuh seneng ngedengerin podcast gitu loh, Pak. Podcast atau sering membuat podcast gitu sendiri gitu. Terus podcast juga sudah masuk ke Spotify atau YouTube belum? Belum berani, Pak. Oh, belum. Oke, konten podcastnya masih tentang motivasi atau yang lain? Tentang kayak mental health, terus yang motivasi juga kayak gitu sih, Pak. Oke, lanjut. Bidang studi apa yang paling disukai? Bidang studi BK Sosiologi sama PKWU. BK Sosiologi sama PKWU. The best. Oke. Lanjut. Yang berikutnya. Karirnya atau pekerjaan. Pekerjaannya pengen di bidang komunikasi atau public speaking dan juga manajemen sih, Pak. Tapi masih bingung sih. Masih bingung. Oke. Langkah-langkahnya kan ini udah tahu nih masih bingung. Jadi langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya yang pertama sih kan karena saya di sini suka banget sama komunikasi sama manajemen ya, manajemen bisnis kayak gitu, Pak. Terus langkah yang pertama sih saya membandingkan kedua hal tersebut, bidang tersebut gitu. Terus saya mencari aspek-aspek seperti pekerjaannya gitu, Pak. Terus impact untuk saya ke depannya seperti apa gitu. Yes. Siapa orang yang ingin kamu temui untuk mendapatkan impact itu lebih besar? Ayo. Aduh, siapa ya, Pak? Kalau misalkan ada mentor nggak? Siapapun itu, entah keluarga, teman, pokoknya Pak, saya ingin tahu public speaking dan orang itu kemungkinan bisa menjawab. Siapa ya, Pak ya? Paling saya sih karena saya kan belajarnya dari itu sih, Pak. Ada kayak namanya Kak Bagas gitu. Sering motivasi. Apa yang ingin kamu tanyakan ke Kak Bagas terkait dengan kesulitan kamu saat ini? Pengen nanyain sih gimana sih, kan kadang-kadang saya masih grogi gitu ya, Pak ya, masih malu gitu. Nah, gimana sih cara kita pede gitu, terus cara kita grow up gitu, terus cara kita mengontrol semuanya, pokoknya lah, Pak. Gitu. Oke, sip, mantap. Itu bisa dilakukan apa enggak? Baik secara langsung maupun enggak langsung, ketemu dengan Kak Bagas. Langsung sih kayaknya enggak sih, Pak. Kalau makan nggak langsung, kayaknya komunikasi bisa sih. Iya, komunikasi secara nggak langsung sih. Biasanya saya ikut grupnya, ada grup gitu sama Kak Bagas juga, sama email sih biasanya. Oke, kapan mau nge-email Kak Bagas untuk janjian ketemu dan membahas itu? Nggak tahu sih, Pak. Kan karena nggak tahu bakal diterima atau enggaknya ya, Pak ya. Karena banyak orang yang minat sama Kak Bagas gitu. Iya, nggak masalah. Iya, jadi kalau mulai dari pertanyaan Pak MJ kapan, ketemu siapa, itu kalian tuliskan di daftar yang tadi. Contoh dari Ananda Yunan ini ya, teman-teman yang lain. Jadi kebayang. Jadi ketika teman-teman melakukan itu, insya Allah teman-teman akan mendapatkan insight gitu. Oh iya, misalkan kita ketemu dengan mentor kita. Mentor itu sebenarnya bisa teman kita, bisa keluarga kita, atau orang yang sukses dalam bidang tersebut. Nah, kalau misalkan saya amati pekerjaannya bidang studinya sebenarnya sosiologi, kemudian berbicara tentang komunikasi, tentang kontennya itu kesehatan mental. Nah, itu keren tuh. Nanti kerjasama sama yang tadi, yang mau ngambil terkait dengan yang suka nulis. Misalkan yang suka nulis membuat narasinya, kamu yang buat produksi dalam bentuk podcastnya. Nah, itu kan itu yang bisa mendatangkan cuannya tuh. Nah, dari sana
kalau misalkan ada alternatif yang bisa Pak MG berikan atau alternatif pilihan untuk Ananda Yuan dari cerita ya. Ini baru dari cerita. Kalau suka terkait dengan isu kesehatan mental, teman-teman bisa masuk ke prodi 1 psikologi, yang kedua itu bimbingan konseling, kita belajar juga isu kesehatan mental. Kemudian yang ketiga terkait dengan public speaking-nya, kamu bisa ngambil ke FIKOM, Fakultas Ilmu Komunikasi, ngambil manajemen komunikasi ataupun yang lainnya gitu. Sehingga dari sana itu punya plan A, plan B, plan C. Nah, untuk universitasnya kalau misalkan mau negeri, misalkan teman-teman mau ngambil psikologi, karena teman-teman dari IPS itu yang otomatis yang bisa dimasuki itu adalah psikologi UPI sama psikologi UI. Karena kalau Unpad itu harus dari jurusannya IPA gitu. Jadi nggak bisa linjur karena psikologi Unpad itu mereka lebih jagonya itu lebih klinis. Nah, kalau di UI itu psikologi sosialnya juga jago atau psikologi terkait dengan terapeutiknya juga bagus gitu, lebih general. Di UPI itu ada psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi ataupun yang lainnya. Atau mau masuk ke jurusan bimbingan dan konseling. Nah, itu boleh nanti terkait dengan selain komunikasi, selain bisa membuat konten-konten, teman-teman juga bisa langsung praktik konseling menangani orang. Nah, gitu. Jadi teman-teman seperti itu ya, terkait dengan Ananda Yuan. Jadi di list tadi satu-satu dan seterusnya, insya Allah beres. Oke, Bu Nidia, paling itu dulu yang bisa saya kasihkan. Boleh, kita masih ada waktu nih, sekitar 15 menit ke depan untuk tanya jawab ya. Betul. Terima ya, kasih. silakan. Terima kasih Kang MJ, luar biasa ya. Jadi sudah mulai terkerucut mau kemana. Yang tadinya kalau ditanya mau apa, mau kemana, apa ya Bu gitu Kang MJ. Hobinya apa? Apa ya hobi saya? Tidak semua sih Kang. Paling di PGI mah insya Allah semua udah punya hobi, sudah punya cita-cita. Kalau saya tanya anak-anak dari sekolah lain mungkin ada yang masih seperti itu. Hobi tidur, hobi makan, masih ada yang seperti itu ketika ditanyakan tentang hobi. Baik, mungkin ada yang masih penasaran, ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak MJ, boleh di kolom chat atau boleh raise hand biar bisa berinteraksi langsung ya. Seperti itu, silakan. Boleh mungkin Bapak Ibu Wali kelas juga yang ingin bertanya, misalnya boleh. Anak-anak yang mau bertanya silahkan. Ada yang raise hand ternyata. Siapa ya? Ini Aurora, Pak. Aurora. Oke, halo Aurora. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh on cam nggak, Pak Anji? Mau lihat wajahnya? Aduh, kebetulan enggak. Oh, kalau enggak nggak apa-apa. Oke, Aurora, gimana? Gimana apa, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi gimana saya tuh masih bingung antara minat hobi sama minat saya. Jadi hobi saya tuh salah satunya adalah di bidang mungkin nulis puisi atau dengerin lagu atau mainin alat musik atau apa ya, saya tuh suka berkomunikasi dengan orang. Terus kadang kalau misalnya dikaitin sama apa yang bakal saya ambil nanti di universitas tuh beda jauh, jadi saya tuh takut si skill saya ini agak terbuang gitu. Oke. Iya, jadi gimana gitu ngoptimalinya, saya nggak mungkin saya sekarang melinjur, misalnya saya emang suka berkomunikasi di depan banyak orang, saya masuk komunikasi kayak nggak mungkin gitu. Oke, Pak MJ mau nanya terkait dengan tadi kan sukanya itu terkait dengan art ya, seni yang Pak MJ tangkap, dan writing itu menulis. Nah, entah itu menulis puisi, buku, novel, dan cerita. Nah, kalau perguruan tingginya mau apa? Atau pekerjaan yang mau dijadikan pekerjaannya mau apa? Pekerjaannya saya. Ya. Saya kebayangnya jadi statistikawan atau data analisis. Oke, data analisis atau statistikawan. Statistikawan ya. Oke. Apa yang kamu rasakan atau perasaan apa yang muncul ketika kamu ngolah data, belajar tentang fisika gitu? Apa yang kamu senangi di sana? Jujur pasti pusing ya. Pertama-tamanya pasti pusing ya itu. Tapi karena saya suka matematika dari kelas 11, mungkin ya walaupun pusing teh kayak tetap aja dihajar gitu. Dihajar. Ya. Iya. Terus?
Terus pas itu ya kayak seneng aja gitu, walaupun mungkin masih banyak salah, masih banyak apa, tetap dilanjuti, tetap belajar. Oke, jadi kayak gini, Aurora. Kadang kalau yang paling nyaman tuh kayak gini. Kalau yang paling nyaman ya. Nih, menyatukan antara kesenangan, pilihan bidang studi dan income yang menjanjikan. Contoh kasus, ini nggak tepat sesuai dengan kasusnya Aurora sebenarnya. Contoh kasus, saya di SMA 1 itu pernah mengarahkan siswa yang senang mata pelajarannya itu biologi. Dia senang laut, dia senang makhluk hidup. Pak MJ saya nggak tahu Pak, tapi ketika saya mempelajari sel, kalau misalkan hal yang pertama itu yang praktikum di sekolah itu biasanya membuat toge, betul? Kalau mata pelajaran biologi, membuat toge di sana itu ada pengalaman yang membuat dia senang gitu. Saya nggak tahu apakah pengalaman itu terkait dengan impresi terhadap gurunya atau misalkan dengan prosesnya. Kan mereka dilatih kesabaran tuh. Oke, mengamati, melaporkan, mencatat. Nah dia, Pak aku tuh senang aktivitasnya gitu. Nah ternyata dari kesenangan itu mencatat, kemudian membaca lagi, oh iya pertumbuhannya tuh kayak gini dan seterusnya. Itu yang membuat dia merasa nyaman gitu. Nah mungkin yang terjadi pada Aurora juga seperti itu. Pak MJ nggak tahu yang ngebuat pusing Aurora ketika belajar matematika itu seperti apa. Tersiksanya Aurora belajar matematika itu lebih enak gitu, lebih puas kalau misalkan udah nemu rumusnya, betul nggak? Betul. Nah sama dengan siswa Pak MJ tadi itu. Sehingga siswa Pak MJ itu tadi saya arahkan, oke, kamu hobinya apa? Hobinya renang, Mbak. Hobinya itu menyelam. Yes, akhirnya saya dapat tuh key point-nya. Oke, kira-kira kalau hobi renang, kemudian senang terkait dengan hewan atau tumbuhan, ada pilihan prodinya apa aja ya Pak? Ada peternakan, ada tentang biologinya, molekul, tentang virus, apa segala macam. Tapi Pak, saya tuh pengennya tuh kerja itu kayak liburan. Oke, kerjanya kayak liburan. Jadi kalau kerja kayak liburan itu berarti otomatis kerja tapi dibayar gitu. Akhirnya oke. Saya tanya orang tua kamu usahanya apa? Pak saya punya usaha orang tua di sana Pak, di NTB. Di NTB itu dia ada punya pusat penyelaman gitu. Nah jadi sewa alat snorkeling atau yang lainnya. Nah kalau misalkan nggak punya pun teman-teman nggak apa-apa ya, cari yang lainnya gitu. Nggak harus orang tuanya harus punya usaha yang ini. Itu disclaimer. Nah akhirnya oke, saya sambungkan. Kamu senang laut berarti? Iya Pak, saya senang laut. Kamu senang renang, snorkeling? Iya Pak. Mau nggak aktivitas kamu senang di laut, kemudian kamu snorkeling, dan kamu senang mencatat terkait dengan hewan, tumbuhan, itu menjadi aktivitas yang mau dibayar. Wah, aku senang banget Pak kalau kayak gitu. Akhirnya saya arahkan, yes, itu semuanya dijawab di jurusan kelautan. Nanti belajar tentang kelautan di sana, tentang biota laut, apa segala macam, belajar potensi laut. Nah, dengan penelitiannya kan nyelam, penelitiannya snorkeling, belajar tentang tumbuhan, hewan, kemudian mencatat misalkan tentang potensi perikanan daerah tertentu, datanya itu diupload ke Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, itu mungkin bisa dapat duit dari sana, dari hasil data penelitian itu. Atau kalau enggak, kamu itu usaha sewa satu kapal, kemudian bikin trip. Nah, gitu. Kalau saya sama Pak Dadang dulu ketika di SMA 1, itu tripnya ke Jogja gitu kan, pakai travel. Nah, teman-teman juga bisa nanti itu punya usaha penyewaan kapal, apalagi kapal pesiar atau misalkan kapal honeymoon gitu kan, buat paket wisata, snorkeling sambil mengenal terkait dengan biota laut. Nah itu kalau misalkan ada satu orang yang saya lupa lagi namanya, dia membuka paket wisata itu di Raja Ampat sana. Dan sekarang yang ngantri itu dari ribuan orang, yang dari luar negeri ya, maksudnya turis-turis luar negeri yang mau snorkeling di situ. Nah itu jadi income-nya menjanjikan. Dia tinggal bayar sewa kapal, dia tinggal bayar orang, tapi bisnisnya jalan. Nah, apakah kamu bisa jadi bos di sana? Bisa tentunya. Ketika semuanya permintaan banyak, permintaan jasa itu banyak, ya maka kamu bisa mempekerjakan orang di sana. Nah, dalam kasus Aurora, mungkin yang Pak Andi bisa tangkep, kamu senang jalan-jalan nggak? Selain main lumayan. Musik, lumayan. Oke, kalau misalkan bakat kamu dituangkan dalam nulis laporan penelitian atau laporan terkait dengan data, boleh apa enggak? Kan kalau sekarang bakat nulisnya itu masih di puisi ya. Iya. Nah, misalkan nih, kamu masuk jurusan statistik, kemudian kamu jalan-jalan surveinya itu misalkan, kan survei kamu bekerja di lembaga survei LSI, Lingkaran Survei Indonesia, misalkan. Kamu survei ke daerah Cirebon, ke daerah Tasik, ke daerah Bandung untuk mensurvei
siapa sih calon gubernur favorit milenial. Nah, itu kan turun ke daerah jalan-jalan. Atau survei yang lain. Kalau misalkan kamu dapat survei dari project surveinya dari perusahaan, berarti kan otomatis tentang konsumsi dan seterusnya gitu. Nah, baru dari situ narasinya itu diketik dalam bentuk laporan data, penyajian data. Nah, itu paling aplikasinya ke sana. Sehingga kemampuan atau skill menulis kamu itu bisa terfasilitasi di sana. Tapi memang kontennya beda gitu. Yang satu kontennya tentang matematika statistik, yang satu kontennya itu tentang puisi. Sayang ya, ini nih nyambung kan nih. Nah, jadi nanti akan ketemu pilihannya. Pilihan satu misalkan, Pak, saya mau ngambil matematika murni. Pilihan dua, saya mau ngambil profesi aktuaria atau S2-nya di matematika ITB. Nah, itu kan contoh ya, contoh. Atau di UI langsung ambil prodi aktuaris gitu. Nah, prodi aktuaris itu yang paling banyak dibutuhkan saat ini. Karena ada produk asuransi. Tahu, pernah dengar? Iya. Produk asuransi itu butuh data usia kelahiran orang, usia kematian orang. Nah, dia itu akan membuat produk jasa, misalkan Pak MG, usia Pak MG itu udah 30 tahun. Pak, mau nggak beli asuransi saya? Nah, Pak MG itu di usia sekian, itu akan dapat uang sekian. Di usia sekian, dapat uang sekian. Nah, yang harus saya bayar preminya berapa? Nah, itu tugas kamu untuk menghitung. Nah, itu. Jadi kebayang ya. Jadi polanya tuh seperti itu. Sehingga nanti ketemu, yes, saya mau ngambil jurusan ini, sehingga kamu tinggal berjuang untuk memasuki kampus itu. Gitu. Itu Aura yang bisa Pak MG bantu. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Silahkan, mungkin ada yang masih penasaran. Sebelum saya membacakan ada yang bertanya lewat chat. Ada yang ingin raise hand lagi? Oke, saya yang bacakan yang. Oh ini Pak, dari Reva. Saya minat dengan pekerjaan yang berhubungan sama orang lain. Saya senang berbicara dengan orang lain, menulis, dan saya juga menyukai hitungan dan bahasa. Tapi saya ingin menjadi psikolog atau guru. Jadi saya masih bingung antara keduanya dan bakat saya lebih besar kemana. Seperti itu katanya Pak. Oke. Pak MG dengan data yang tadi teman-teman buat itu namanya data kualitatif. Jadi Pak MG biasanya menganalisis berdasarkan cerita kalian, tujuan kalian. Kalau misalkan mau valid, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan data kuantitatif, yaitu dengan menggunakan asesmen psikologis ya. Jadi menggunakan psikotes. Tapi dalam sesi kita hari ini kita itu menggunakan data kualitatif. Kalau dari mendengar cerita, siapa pun namanya tadi? Reva itu kan seneng dengerin orang. Verbalnya juga bagus, maksudnya berkomunikasi dengan orang juga enak. Kemudian ngelayanin orang juga enak. Nah, jadi bidangnya kalau misalkan anak IPA nih, anak IPA IPS Bu? IPA. Nah, kalau anak IPA berarti misal contoh ya, bisa masuk ke kedokteran, ambil kedokterannya itu spesialis kejiwaan nantinya. Karena menangani, jadi ada farmakoterapi dan ada psikoterapi. Kewenangannya di sana. Kemudian ada level yang kedua, senang berhitung juga kan. Nah, itu ada yang namanya psikologi. Psikologi ini di sini juga berwenang terkait dengan asesmen psikologi. Dan yang dipelajari itu hitungan. Jadi mempelajari terkait dengan psikometrikanya. Nah, jadi di sana belajar tuh. Apalagi yang dari IPA. Yang dari IPA itu bisa berkesempatan masuk ke psikologi Unpad. Walaupun peta persaingannya itu lumayan. Nah, kan nanti kita bisa bikin plan juga ya. Ketika kita mau masuk psikologi, ada pilihan negerinya itu di mana aja, swastanya di mana aja. Nah, pilihan kita berikutnya adalah suasana kota ketika belajar. Apakah mau keluar kota ataukah di dalam kota. Dan belum tentu offline juga, gitu kan pembelajarannya. Jadi itu juga akan menentukan. Nah, kalau misalkan teman-teman suka ngedengerin orang, suka berhitung, kemudian suka katakanlah melayani orang, bisa yang lebih praktis lagi, kalau mau ngambil di dunia pendidikan, itu ngambil bimbingan dan konseling. Nanti seperti Bu Nidia atau Pak Dik-Dik, itu bertugas sebagai konselor sekolah. Nah, Pak MG sekarang itu sedang mengikuti pendidikan profesi, namanya pendidikan profesi konselor di Universitas Negeri Padang. Nah, jadi ambil spesialisasi. Jadi di BK itu nanti BK itu rumpun keilmuannya adalah pendidikan, tetapi aplikasi keilmuannya bisa di jalur pendidikan formal
yaitu SD, SMP, SMA, atau pendidikan non formal dan informal. Misalkan contoh aplikasinya konseling di keluarga, konseling di masyarakat, konseling di BNN, konseling di industri. Nah, itu adalah pendidikan-pendidikan non formal dan informal. Nah, kalau kamu senang melayani orang, kemudian mendengarkan cerita orang, sedang hitung-hitungan, 3 bidang pekerjaan ini atau jurusan ini yang bisa kamu ambil. Sehingga nanti ketika kamu lulus, kamu bisa menentukan prioritasnya. Saya mau bekerja di mana, gitu. Dan setiap profesi memiliki tantangannya masing-masing ya. Misalkan contoh, profesi psikologi tantangannya apa, profesi psikiater tantangannya apa, profesi BK tantangannya apa. Oke, gitu ya. Untuk gitu dulu, Reva ya. Ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih, Reva. Kalau satu pertanyaan lagi bisa, Kang MJ? Boleh, satu pertanyaan lagi. Satu lagi ya. Oke. Ada Gavin, Kang MJ. Jadi intinya bagaimana meyakinkan kalau hobi saya ini bisa jadi pekerjaan. Oke, meyakinkan hobi jadi pekerjaan. Sesuai konsep yang Pak MJ tayangkan ini ya. Oke, Gavin bisa komunikasi sama saya atau ini? Silahkan Gavin. Lebih enak berinteraksi langsung ya, Pak ya? Iya, karena Pak MJ belum tahu hobinya apa gitu kan. Oke, Pak. Oke, halo Gavin, gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, boleh ceritakan Gavin, hobinya apa? Oh, ini Pak, saya tuh ada hobinya tuh ada ini apa waktu mulai pandemi itu saya ini bareng sama Bapak olahraga tah. Terus setelah itu sama ada juga dulu sering menggambar. Nah, tapi saya tuh dulu waktu masih gambar teh, saya gimana ya kurang itu loh Pak Jamal, jadi kayak nggak minat lagi gitu Pak. Saya malah gambarnya. Senangnya ke olahraga. Olahraganya bidangnya apa? Nge-gym gitu Pak sama Bapak. Oke, nge-gym. Wih, mantap. Sekarang ototnya udah ada, boleh tunjukin? Ada nggak? Coba lihat, Pak Inji mau lihat. Nge-gym nih. Mana? Bisa di-pin, Pak Dikdik? Luar biasa sekali ya Pak MJ. Gini Pak, saya teh karena kata Bapak teh kalau misalnya olahraga gitu bisa jadi kayak coaching gitu ke orang lain, bisa biar olahraga. Cuma teh saya masih belum yakin gitu Pak. Itu bagaimana Pak, biar meyakinkan diri misalnya atau enggak ambil hobi lain gitu atau gimana? Jadi gini, jadi ada yang namanya coach atau trainer ya. Ada private trainer misalkan. Ada di UPI itu jurusan ada fakultas FPOK, Fakultas Kesehatan dan Olahraga. Di sana ada pendidikan. Kalau misalkan kamu senangnya ngajarin orang berolahraga, misalkan ngajarin teknik biar orang sehat dan seterusnya, itu bisa masuk ke jurusan pendidikan olahraga, pendidikan jasmani olahraga. Tapi kalau misalkan kamu mau jadi trainer atau coach di tempat gym, itu bisa ngambil jurusan kepelatihan. Nah, di jurusan kepelatihan itu akan nanti diajari terkait dengan nilai gizi sekian, itu karbonnya berapa, ininya berapa. Kemudian nanti itu diajari untuk terkait dengan terkait dengan teknik-teknik kalau misalkan mau membentuk badan seperti ini itu berapa. Dan gajinya itu lumayan. Teman-teman saya itu yang lulusan Epok banyak bekerja di gym-gym yang profesional yang ada di Jakarta. Dan mereka juga mengatur sampai jam makan, porsi makan, segala macam untuk ininya ya, untuk untuk klien-kliennya gitu. Nah, seperti Master Deddy Corbuzier itu kan dia sebenarnya belajar dari pengalaman sendiri sampai bahkan kalau misalkan udah sukses, selain kamu tahu manajemen terkait dengan pembukaan tempat bisnis, kamu juga bisa berusaha menjalankan usaha tersebut gitu. Jadi bisnisnya juga ada. Nah, kalau mau dikonsenkan hobi olahraga kamu seperti ini,
itu bisa masuk ke jurusan kepelatihan yang ada di EPOK Universitas Pendidikan Indonesia. Atau ada lagi di UNJ. Contohnya itu adalah Coach Rahmat Darmawan. Dia itu ngambil kepelatihan, tetapi dia spesifiknya ngambil pelatihan untuk di sepak bola. Nah, nanti kamu kepelatihan di gym atau di pusat kebugaran. Itu bisa. Bayang ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu Nindya. Ya, terima kasih Gavi. Terima kasih juga Pak MJ ya. Luar biasa ya, antusiasnya juga sebenarnya di chat pribadi saya ini udah banyak, tapi terkendala waktu ya. Mudah-mudahan di next time acara yang lain ya Kang MJ, kita bisa bertemu lagi. Mungkin bisa tatap muka ya kalau pandeminya sudah hilang, udah biasa aja gitu. Baik, mungkin untuk yang bertanya bisa ditunda dulu ya. Mungkin nanti bertanyanya boleh sama saya atau Pak Dik-Dik. Nanti saya akan sampaikan juga ke Pak FJ. Baik, sebentar. Oke, ya, siap. Mungkin yang raise hand juga mohon maaf, belum bisa kami respon terkait dengan waktu juga. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin ya Kang MJ atau Pak MJ. Sudah meluangkan waktunya sharing bersama kami nih anak-anak SMA PGI 1 Bandung. Baik. Nah, bagaimana boleh anak-anak? penutupan dulu ya Teh ya? Boleh, mangga Pak MJ boleh. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Pak MJ itu bukan seorang dokter ya. Kalau Pak MJ seorang dokter, saya tinggal menulis resep. Katakanlah resep yang ada di tangan kalian itu adalah resep. Kalian tinggal membeli obat, kemudian meminum obat tersebut, obat yang bekerja, lalu terjadi perubahan. Nah, sekarang kita upayanya adalah upaya kolaboratif atau upaya bareng. Ketika teman-teman tadi sudah menuliskan dari worksheet atau lembar kerja tersebut dan diakhiri dengan langkah-langkah, kalau misalkan itu tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Itu teman-teman akan masih tetap bingung mata kuliahnya apa atau ambil jurusannya apa. Teman-teman akan bingung karirnya apa dan konflik terus dengan orang tua tanpa bisa kita menjelaskan atau mempromosikan diri kita. Nah, ketika teman-teman mengikuti yang tadi, insya Allah protokol itu bisa minimal menumbuhkan keyakinan bahwasanya ya saya suka bidang studi tersebut, pekerjaannya akan ini dan seterusnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh keluarga besar SMA PGI Bandung. Atas kesempatannya, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak MJ, bagus. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Kita berikan jempol untuk Pak MJ. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan Pak MJ. Salam-salam juga untuk keluarga Edu Potensia dan keluarga Tas ya Pak MJ ya. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Dari pagi, dari jam 7 yang sudah sangat antusias, standby, sampai sekarang hampir mau jam 10. Mungkin saya juga tahu kalau Pak MJ ini sangat sibuk. Tadi sudah bilang kalau sudah ada acara lagi ya Pak MJ ya. Bu, saya mohon izin pamit duluan ya. Ya, hatur nuhun Pak MJ. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak MJ. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa sekali anak-anak. Ini tidak akan bisa kita temui mungkin 1 tahun sekali, bahkan tahun depan belum tentu materinya seperti ini lagi. Tapi mudah-mudahan kita berdoa selalu sehat ya, ada rezeki umur panjang, apalagi kelas 11, mudah-mudahan tahun depan juga ada materi yang lebih luar biasa gitu ya. Hari ini sangat luar biasa seperti itu. Oke, sebelum kalian meninggalkan Zoom, jangan lupa untuk mengabsen di absensi terakhir dengan mengupload tugas worksheet yang nanti akan kami analisis. Itu juga bahkan menjadi bahan kalian ketika akan konsultasi dengan saya, Pak Irfan dan Pak Dik-Dik. Ya, kalian mau kemana, karirnya mau seperti apa, cita-citanya seperti apa, itu sebagai bahan juga. Jadi yang dikumpulkan dan yang kalian simpan juga nggak boleh hilang gitu ya. Itu sebagai bahan konsultasi kita nanti. Oke, jangan lupa untuk absensi. Nanti kalian akan mendapatkan e-sertifikat setelah kalian mengabsen absen kedua. Lalu e-sertifikat itu sebagai salah satu syarat kalian untuk bisa mengambil rapot
PTS. Seperti itu ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun budaya. Doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hatur nuhun kepada Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu pimpinan yang sudah mendampingi. Semoga hatur nuhun budaya materinya bagus banget. Sami-sami. Sami-sami. Anak-anak yang luar biasa. Semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami panitia tim BK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sami Ibu Bapak, anak-anak. Mohon biasanya keluar. Sehat semuanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.